Pagi yang dingin membawaku terbawa di setengah alam mimpi. Bayang-bayang kegagalan itu datang kembali lagi. Ah, sial, alarm HP-ku berbunyi sangat lantang. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah sejak lama ada di kepala kembali datang menyelimutinya. Pagi itu matahari bersinar membelai rerumputan di halaman samping rumahku, sekaligus mengurung hatiku yang tengah diterpa sepi dan juga sendiri. Kumulai rutinitas seperti biasanya, mengawali pagi dengan sentuhan kopi buatan mama, ditemani sebatang rokok yang kuminta dari bapak. Meskipun langit cerah, hatiku terasa berat, terhimpit oleh kebimbangan dan juga keraguan. Apa aku bisa? Semenjak aku memutuskan untuk putus dari pacarku karena merasa diri belum pantas untuknya, aku sering mengisi waktu weekendku dengan kerja part-time di catering yang dimana omku dipercayai bos untuk jadi tangan kanannya. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, masih terfikir tentang masalah itu. Setiap gang perumahan menuju gudang ini mengandung bau kematian, aroma anyir menyusup masuk ke dalam hidungku. Hari ini tidak seperti biasanya. Ketika di tengah-tengah memasuki gudang yang masih sepi, senyuman lebar yang kulihat setiap pagi hari itu hilang. Nampaknya hari itu memang ada yang mengganggu pikiran dari Mas Gadul. Sosok periang yang selalu menggembirakan orang-orang di sekitarnya, hari itu senyumannya hilang. Hati ini ingin sekali menyapa, tapi aku takut jika sapaanku malah membuat Mas Gadul semakin sedih. Banyak karyawan di sini yang hanya lulusan SD, sedangkan aku sendiri sampai saat ini tengah ada di bangku perkuliahan. Di sini ijazah tidak penting, karena di sini yang penting sebagai karyawan itu hanya tenaga dan kuat, tidak rewel. Bukan maksud untuk menghina, tapi ya memang begini adanya. Kerja bareng mereka sangat menyenangkan. Nampak kehidupan seperti, ya udahlah ya. Hari itu kita pulang cepat, hanya sampai jam 4. Sebelum pulang, aku melihat Mas Gadul yang masih menyendiri di atas motornya. Baru hari ini aku lihat Mas Gadul seperti sedih, gelisah, galau atau entah apa menamai ekspresi macam itu. Akhirnya aku coba beranikan diri untuk bertanya kepadanya, "Mas, masih banyak pikiran ya?" Mas Gadul masih enggan untuk menjawab. Namun setelah beberapa lama berbincang, akhirnya Mas Gadul mulai curhat. Dia berkata seperti malu entah apa yang dia pikirkan. Nampaknya Mas Gadul memiliki masalah dengan mertuanya yang selalu membanding-bandingkan dia dan mantunya yang lain yang lebih sukses. Yang menguatkan Mas Gadul selama ini yaitu istri dan juga anaknya. Mas Gadul hanya tersenyum sebelum kita sama-sama pulang dan berkata, "Udah Bim, gak apa-apa, hidup mah jalanin aja. Yang penting kita masih bisa sama-sama keluarga. Hidup mah bukan untuk lomba ya kan?" Kata-kata itu memenuhi pikiranku. Sembari pulang dan melihat sekitar jalan yang masih banyak manusia bisa senyum dengan permasalahan masing-masing. Dan ternyata sukses itu bukan hanya tentang yang nampak saja. Sukses dengan menutupi kesedihan diri sendiri contohnya. Semenjak hari itu aku mulai sadar dan gak seambisius dulu lagi. Karena emang bener, terlalu balapan capek juga ya ternyata. Mungkin aku memang belum berhasil menuai banyak kemenangan dalam hidup, tapi toh aku sedang berusaha menanam satu persatu kebaikan untuk kedepannya. Mungkin orang lain tumbuh lebih cepat, dan aku sedang belajar untuk mencari pupuk terbaiknya. Mungkin orang lain akan menuai lebih banyak, tapi aku akan menuai satu hasil dengan kualitas terbaik.